Bukankah itu Agung Santoso, pria terkaya di kota Gemilang? Dan itu aktor terkenal. Adi. Ayah. Aku baru aja ketemu selebriti. Dan pemilik sekolah bela diri terbesar di kota Gemilang, Rudy. Ketiga orang ini memang merepotkan. Gimana mereka bisa melacakku sampai ke sini? Siri, ini. Aku harus pergi. Ashley. Ayah. Ayah. Kalian harus mencariku sampai ke sini? Kamu ganti nama dan tutupi jejakmu. Cuma buat sembunyi di sini jualan sayo? Ayah tahu nggak susahnya kami bertiga mencari ayah selama ini? Iya, ayah. Gimana bisa ayah tinggalkan kami bertiga begitu saja? Kalian. Lihat, tempat ini adalah kampung halaman ibumu. Aku di sini nunggu dia pulang. Ayah, buat apa nunggu sampai itu? Dia sudah 30 tahun gak pulang. Dia nggak layak. Rudy, kok kamu bisa bilang gitu? Waktu ibumu pergi, dia tinggalkan semua tabungannya. Biut kita. Ayah, terus ayah bisa tinggalkan kami bertiga begitu saja? Hello. Ethan, cepat pulang. Istrimu sudah kembali. Oh, baik. Aku segera ke sana. Ayah, ada apa? Ibumu, dia sudah pulang. Apa? Aku pergi dulu. Denggi ya, kalian urus saja urusan kalian. Jangan ikut aku. Akhirnya kami menemukan ayah. Kami gak akan biarkan dia menghilang lagi. Pasti, ayo pergi. Ethan, keluarga ini kuserahkan padamu. Jangan khawatir. Aku akan rawat orang tuamu dengan baik. Dan ketiga putri kita, aku juga akan rawat mereka dengan baik. Jangan khawatir. Tunggu saja aku pulang. Pasti kubuat keluarga kita hidup enak. Aku akan menunggu. Dewey. 30 tahun. Kenapa lama sekali? Jadi, kamu pasti suaminya Dewi. Ya. Melihatmu sekarang, benar-benar bikin mual. Dewey. Dia siapa? Dia adalah suamiku. Kalau gitu aku terus jadi apa? Alasan aku kembali adalah untuk cerai denganmu. Perceraian. Aku sudah menopang keluarga Dewi selama 30 tahun sialan. Aku sudah menunggumu selama 30 tahun penuh. Orang tuamu, akulah yang merawat mereka sampai akhir hayat. Dan ketiga putri itu, aku yang membesarkan mereka sendirian. Aku kerja keras banting tulang untuk menghidupi keluarga ini. Dan sekarang kau berani minta cerai? Kau selalu bisa cari orang lain. Apa aku pernah menyuruhmu untuk hidup membujang? Dewey, kau benar-benar tak punya hati. Justru karena dia punya hati, dia jadi meninggalkanmu. Aku yang bantu dia membangun ini dari nol. Kami membangun ini, rumah kecil yang hangat bersama. Aku berikan semua asetku untuk dia investasikan. Apa yang bisa kau berikan padanya? Dengan jualan sayo. Untuk bantu dia mulai perusahaan? Lihat dirimu baik-baik. Kau menyedihkan. Bagian mana dari dirimu yang layak jadi suamiku? Uang ini. Kau tak akan bisa dapatkan ini seumur hidup jualan sayur. Tanda tangani. Uang ini, semuanya untukmu. Bangsa, kau mau aku tanda tangan supaya kau bisa bersama pria lain ini? Mimpi. Lakukan dengan cara mudah, atau kau akan lakukan dengan cara susah. Dewey, 30 tahun. Aku, Budi, tak pernah menyangka kau adalah monster tak berperasaan. Hahaha. Penjaga. Sekarang, apa kau puas? Nah, baru benar.
setidaknya itu sepadan, bertahan denganmu selama 30 tahun. Kau berhutang pada dan putra kami. Tempat yang layak. Seret dia untuk tanda tangan. Langkahi mayatku dulu. Putraku dengan Dewi akan menikahi pewaris keluarga Santoso. Kami berdua akan menjadi besan dari orang terkaya. Bangsat. Tanda tangan saja surat sialan ini, lalu mungkin kami akan pertimbangkan, sebagai penghormatan atas 30 tahunmu bersama keluarga Dewi, memberimu sedikit belas kasihan. Sirujia tanda tangan. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Yang satu pengkhianat, yang satunya perusak rumah tangga. Perusak rumah tangga? Kau pikir kau ini siapa? Sampai berani menghakimiku? Aku adalah suami sah Dewi. Bukan si malang seperti kau. Jangan bodoh. Tanda tangani sekarang. Aku lebih baik mati daripada menandatanganinya. Kau tidak mau tanda tangan? Kalau begitu, kau dan putri-putrimu akan menderita. Bukankah mereka juga putri-putrimu? Bagaimana bisa kau menjadi begitu kejam? Aku tidak mau ada urusan dengan si malang seperti kalian. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekatiku, mundur. Beraninya kau. Dewi, Lihat ini. ini foto orang tuamu. Tanyakan pada hatimu sendiri. Tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Tidakkah kau takut? Cekat APA. Saat aku pergi dulu, aku meninggalkan semua tabunganku. Untukmu, apa lagi yang kau mau? Kau. Aku suami Dewi. Beri itu padaku. Sarian, Tidak. Hentikan. kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Buang dia keluar. Lepaskan aku, Dewi. Kau akan menyesal. Aku tidak pergi. Aku tidak. Uni yang mana? Ayah di mana? Agang, ayah di sini. Bisa kau jemput ayah? Agang, ayah di sini. Bisa kau jemput ayah? Ayah, kami segera ke sana. Apa yang terjadi? Putri-putriku tidak bersamaku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Ayah, jangan khawatir, ya? Kami sedang dalam perjalanan. Bisa kau jemput ayah? Suara ayah seperti sedang menangis. Ayo pergi. Ayo bawa ayah pulang. Ayah, proyek penelitian kami sudah diambil alih oleh pemerintah. Kami bertiga akan bergabung dengan proyek penelitian rahasia tingkat tinggi. Gadis-gadis baikku. Kalian semua membuat ayah sangat bangga. Ayah. Maafkan kami karena tidak bisa menemani ayah. Begitu 5 tahun itu selesai, kami akan segera kembali. Jangan khawatir, ayah. Ini hal yang baik. Benar, Kot? Jangan khawatir, ayah. Kami di sini untuk ayah. Kami akan urus semuanya. Benar, ayah.
Ayah, Ada apa? fotonya rusak. Ayah, Foto yang rusak bisa diperbaiki. Serahkan padaku. Aku akan telepon beberapa orang untuk ayah. Foto ini yang diberikan putri-putriku sebagai kenang-kenangan sebelum mereka pergi. Jangan khawatir, ayah. Ayo kita bantu ayah berdiri. Ayo, pelan-pelan saja. ya. Panggil dokter pribadi ke rumah. Sekarang. Aku ingin penyelidikan menyeluruh tentang apa yang terjadi pada ayahku siang tadi. Kalau aku tahu siapa yang berbuat seperti ini pada ayah kami, akan kuhabisi mereka. Mereka. Agung. Camus kenal mereka? Saudariku Maya. Sebentar lagi akan menikah. Kedua orang ini. Adalah calon mertuanya. Tapi itu tidak memberi mereka hak untuk memperlakukan ayah kami seperti ini. Ini yang akan kita lakukan. Kita adakan Jamu en penyambutan un tukaya. Perkenalkan beliau pada semua orang. Mari kita lihat siapa. Yang berani makam massin dangon belio dikota gemilan setlaitu. Ayo kita lakukan. Hai, Agung. Maya, datanglah. Agung, ada apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Maya, ayah mertua saya akan kembali. Maksudmu, ayah mertua kami yang berkuasa? Dia akhirnya kembali. Saya sedang merencanakan makan malam penyambutan untuknya. Bukankah kamu akan menikah, Sun? Jadi, Kenapa tidak mengundang keluarga pacarmu juga? Saya ingin bertemu dengan mereka. tentu. Oh, aku akan meminta orang tuaku bersiap-siap. Ada APA, Putra. Ayah dan ibu. Maya bilang, dia ingin mengajak kita ke pesta makan malam saudaranya. Kenapa kita bertemu dengan saudaranya dan bukan orang tuanya? Aku tidak yakin. Sang pewaris ini adalah penerus korporasi Santoso. Maya adalah putri bungsu. Semua yang dia miliki sekarang berasal dari dia. Jadi tentu kita harus bertemu dengan saudaranya dulu. Begitu. Kalau begitu kita harus mempersiapkan diri dengan baik, hadiah dan sebagainya. Kita tidak bol tidak sopan. Oh, aku akan bersiap-siap sekarang. Lihat, putra kita sangat berpotensi. Kita tidak bisa membiarkan label anak haram itu menghambatnya. Kamu harus menceraikan suamimu itu. Oh, aku tahu. Begitu Tyler, menikahi putri bungsu keluarga Santoso, di masa depan, pasti kita akan menjadi orang teratas di kota gemilang. Hahaha. Agung, Adi, Rudy, jujurlah dengan saya. Apakah kalian bertiga yang mengatur ini? Ayah, pesta makan malam? Aku yang mempersiapkannya. Kamu jarang kembali untuk berkunjung. Tentu aku harus memamerkanmu, ayah mertua saya yang luar biasa. Ingat musim dingin itu. Ketika aku sedang syuting di lokasi, Camus. mengendarai 3 jam di jalan pegunungan. Un tuk membawakan saya supayam. Ya, ayah. Saat itu aku hampir tertabrak mobil. Kamu mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkan aku. Semua kebaikan yang kamu tunjukkan kepada kami. Kami menyimpan semua itu di hati kami. Kalian bertiga, kalian anak-anak bodoh. Kamu harus memahami, kamu menikahi putri-putriku tersayang. Dan selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berada di sisi saya, merawat saya. Kita adalah keluarga. Seorang ayah yang baik kepada kamu adalah hal yang wajar. Ayolah, ayah, beri kami kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat kami. Ya, ayah. Baiklah, ini kesempatan yang tepat untuk semua orang bertemu. 3 menantu saya, yang baik hati dan mampu. Ide yang tidak buruk. Kalian. Kalian, lihat pakaian ini. Bagaimana menurut kalian? Ayah, ini pasti yang paling cocok. Nanti. Kamu akan jadi ayah mertua yang paling tampan di sana. Benar, ayah. Fokus saja jadi ayah mertua sang Taipan. Kami akan pastikan kamu diurus dengan baik. Baiklah, Hei, Agung. Kamu sudah mengundang 2 orang itu untuk nanti? apakah mereka datang? Tentu saja, mereka berani mengganggu ayah mertua saya. Aku akan pastikan mereka menyesal besar-besaran.
Wah, ini terlalu mewah. Wow, Rio, kamu benar-benar beruntung, bro. Ya, Rio. Kamu sekarang jadi besan orang terkaya. Jangan lupakan kami. Tentu tidak. Lihat itu, Maya. Sangat menghormati aku, ayah mertuanya. Kamu harus cepat-cepat. Dan menceraikan suami yang tidak berguna. Itu. Jangan khawatir. Setelah acara jamuan, aku akan membuatnya menandatangani dokumen-dokumen itu. Mobil Bapak Santoso sudah datang. Hei, itu bukan Agung? Hei, sayang. Buka pintu mobilnya. Selamat malam, Bapak Santoso. Terima kasih. Tunggu, itu bukan Bapak Santoso. Dia siapa? Kamu ngapain di sini? Betul sekali. Tempat mewah seperti ini, bukan tempat untuk si malang sepertimu. Pikir kamu pantas di sini? Aku ke sini untuk pestanya, tentu saja. Dia itu siapa? Biar aku perkenalkan. Ini suami yang ditinggalkan Dewi. Dia jualan sayur di kampung. Orang kumal sepertimu. Gak ada urusan di sini. Apa salahnya jualan sayur? Nama lokinya? Memang gak? Lihat dirimu. Bikin malu aja. Kamu mau apa? Hah? Pria lain itu, dan wanita yang selingkuh, nggak malu. Lalu kenapa aku harus malu? Tunggu. Jangan bilang aku nggak ngingetin. Ingat saja, ini pesta Bapak Santoso. Kalau nanti kamu diusir, jangan nangis ke aku. Jangan khawatir, Dewi. Bahkan kalau aku sekarat, aku nggak akan merangkak ke kamu. Agung, kalian di mana? Ayah. Kami macet. Sebentar lagi sampai. Oh, nggak usah buru-buru. Hati-hati di jalan. Baiklah, sampai ketemu nanti. Dah, ayah. Ya. Agung. Untuk makan malam nanti, kamu beli hadiah buat ayah? Sebentar lagi kamu tahu. Jangan khawatir, Rudy. Nanti malam, kita akan kasih ayah. Kejutan besar. Rio, nah, itu yang saya bilang, gaya pewaris keluarga Santoso. Ya, Rio, saat kamu jadi orang besar, jangan lupakan kami, kawan-kawanmu. Hahaha. Semua. Izinkan saya memperkenalkan secara formal. Bapak ini adalah ayah mertua pewaris keluarga Santoso, Bapak Rio. Sempurna. Dan ibu ini adalah ibu mertua pewaris keluarga Santoso, Ibu Dewi. Jadi ini adalah keluarga Yao yang menikah masuk ke keluarga Santoso. Luar biasa untungnya. Mari kita tetap rendah hati. Hahaha. Setelan yang dia pakai itu barang kolektor. Nilainya lebih dari $20.000. Ada yang tahu dia siapa? Aku tahu. Jangan berpikir ganti baju. Bisa menyembunyikan bau kemiskinanmu. Aku berbau miskin? Aku kenal orang ini. Dia mantan suami istriku, penjual sayur dari desa. Oh, benar. Dia memaksa istriku untuk punya 3 anak dengan dia. Istriku tidak punya pilihan lain, jadi dia harus lari. Untungnya, dia menemukan aku. Rio, jaga mulutmu. Hentikan omong kosong. Omong kosong? Pesta ini, tiadakan untuk menghormati aku olahraga. Aku tidak tahu bagaimana kamu masuk diam-diam. Penjaga, hilangkan dia. Apa yang kamu lakukan? Aku ayah mertua Agung. Biarkan aku pergi. Tunggu. Kembalikan foto itu. Lihat ini, semua, ini bukti dia memaksa istriku untuk punya 3 anak dengan dia. Hei, benar itu. Aku merobek salah satu foto ini. Bagaimana kamu masih punya satu? Rio, kembalikan foto itu. Aku akan menceraikan Dewi. Apa yang terjadi sebelumnya, aku akan melupakan. Kamu mau? Tidak, jangan. Itu kenang-kenangan dari putri-putriku. Jangan. Kalau begitu, berlutut. Ya, berlutut dan minta Rio. Ayo, berlutut. Tidak. Biarkan aku pergi. Baiklah, bisa saya minta foto-foto saya kembali? Hahaha. Jangan mimpi. Kau bajingan. Bajingan. Bawa dirimu dan foto-foto 3 anakmu itu. Pergi sana, kawan-kawan. Ya,
keluarkan dia dari sini. Ada bonus untuk kalian. Siap. Lepaskan aku. Ayo lihat siapa yang berani. Seluruh pesta ini. Menantu laki-lakiku yang menyiapkannya untukku. Kamu bercanda? Kalau menantu laki-lakimu benar-benar punya pengaruh untuk mengadakan pesta di sini, masa kamu masih berjualan sayur di pintu masak kampung? Ikau, bisa nggak kamu berhenti mempermalukan diri di sini? Pergi sana. Menantu laki-lakiku adalah sang pewaris keluarga Santoso. Itu malah semakin mustahil. Agung sudah menikah. Dan, dia menikahi ilmuwan peneliti top. Jangan bilang, kamu membesarkan ilmuwan top dengan jualan sayur? Tepat sekali, Maya. Bertunangan dengan Tono kami. Pesta ini, sengaja dia atur, untuk memperkenalkan saya, pada kakak laki-lakinya. Kawan-kawan, keluarkan dia dari sini. Lepaskan aku. Saya ayah mertua Gang. Sampai. Rio. Sebaiknya kita konfirmasi ke sang pewaris, bagaimana kalau dia bicara benar? Tidak ada bagaimana kalau. Maya tidak akan bohong padaku. Berhentilah mempermalukan diri. Baju baru nggak bikin kamu ayah mertua Agung. Beraninya dia, baru kemarin, dia masih jualan sayur di pintu masuk kampung. Sekarang dia mengaku, sebagai ayah mertua Agung. Hahaha. Kamu nggak percaya? Saya ayah mertua sang pewaris. Nona Maya sudah tiba. Nona Maya sudah datang. Iko, ayo kita lihat kamu bisa terus begini nggak? Lepaskan aku. Oh hai Maya, kamu di sini. Ada apa ini? Oh Maya, aku minta maaf soal ini. Orang ini, dia mantanku. Dia sedang carry masalah. Aku baru saja mau menyuruh dia diusir. Belum lagi, dia mengaku sebagai ayah mertua Agung. Omong kosong. Kamu mengaku sebagai ayah mertua kakakku, Agung? Ya, betul. Kamu pasti bercanda. Ayah mertua kakakku adalah orang yang berkuasa. Masa dia terlihat semelarat begini? Kalian pada ngapain? Tangani ini. Kalau kakakku lihat kekacauan ini, apa kalian masih mau kerja di sini? Ini parah, Bapak Agung, ayah mertua Bapak sedang diganggu. Siapa yang cari mati? Panggil satpam. Baik Tuan. Ayo pergi. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Ayah. Lepaskan. Apa-apaan ini? Bapak Budi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Fotonya. Fotonya. Agung? Ada apa? Penjaga. Bawa Nona Maya pergi. Hei, kamu ngapain? Kamu jangan bergerak. Kamu. Luka ayah. Kamu yang lakukan? Bukan, kami cuma mau nonton aja. Masa sih, ini nggak ada hubungannya sama aku aja nggak kenal dia. Hei. Berarti kamu. Bapak Santoso, aku beneran nggak tahu. Dia kan ayah mertuamu. Dia itu. Soalnya dia suaminya Ibu Dewi. Kamu kan pria selingkuhan itu. Kamu pasti punya dendam sama dia. Bapak Santoso, kamu salah paham. Salah paham? Luka ayah, terus kamu bilang ini? Salah paham? Kamu mending berdoa dia baik-baik aja. Kalau enggak, semua yang di sini hari ini akan menanggung akibatnya. Bapak Santoso, ini beneran salah paham. Kami. Ibu Dewi, kalau mau cerai, silakan. Kalau mau naik kelas sosial, aku nggak akan halangin. Tapi kalian berdua, nggak seharusnya sentuh ayah. Berani-beraninya kamu sentuh ayah mertuaku, aku bakal bikin kamu, Rudy. Ayah? Ayah baik-baik aja. Ini urusanku. Aku yang urusin anak-anak. Jadi anak baik. Kamu ngapain sih? Dengerin baik-baik. Aku pacaran sama pewaris keluarga Santoso, calon ayah mertuaku. Kamu pikir kamu ngapain? Menurutmu aku lagi ngapain? Tamparan pertama ini untuk orang tuamu, karena kau sudah mempermalukan mereka. Kamu. Tamparan kedua ini dari ketiga putrimu, karena kau tidak pantas jadi seorang ibu. Aku. Tamparan ketiga ini dari aku, Budi, karena kau bahkan lebih tidak layak menjadi seorang istri. Kau tidak setia selama pernikahan kita, dan kau mengkhianati kepercayaanku. Kamu. Pari,
Apa yang kau lakukan? Rio, tamparan ini hadiah dariku untukmu karena jadi pria selingkuhan itu. Karena menghancurkan sebuah keluarga. Tidak punya malu? Baiklah, Satpam, keluarkan mereka berdua. Tunggu saja, ini belum selesai. Aku akan tetap di sini. Semuanya. Mohon maaf, semuanya. Atas kejadian Kessel tadi. Baru saja, dua orang yang dikeluarkan tadi. Wanita itu adalah istriku, dan pria itu adalah pria selingkuhannya. Aku, Budi, selama bertahun-tahun ini, membesarkan ketiga putriku, dan melihat mereka menikah. Dan apa yang kudapat? Fitnah, pengkhianatan. Ketidaksesuaian. Sungguh lucu. Ayo kita pergi. Ayah, Kami ada sesuatu untuk diceritakan. Oh, Semuanya. Sekarang, Isincan c'est ya mon père Kenalcan. ayah mertua saya, Bapak Budi. Ayah. Saya punya kejutan lain untuk ayah. benarkah? Ini kartu hitam tanpa batas. Terimalah, beli apa saja yang ayah inginkan. Anak baik. Saya memberikan 20% saham perusahaan saya kepada ayah mertua saya. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggu ayah mertua saya lagi, mereka akan berurusan dengan keluarga Santoso dari kota Gemilang. Kedua orang yang diusir itu, wanita itu adalah istriku, dan pria itu adalah pria selingkuhan itu yang selama ini dia temui. Fitnah, pengkhianatan, perselingkuhan. Ayah dan ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua salah ibumu. Dulu, dia berbohong dan bilang padaku, dia belum menikah. Siapa sangka, 3 putrinya dengan pria itu, punya menantu yang begitu berpengaruh. Sekarang kau menyalahkanku? Bukankah selama ini aku sudah memperlakukanmu dengan baik? Kalau bukan karena kau, apakah kita akan diusir hari ini? Lalu kenapa kau tidak berbicara, hanya datang untuk menonton? Kalau aku benar-benar hanya menonton, kita sudah diusir sejak lama. Untuk keluarga ini, selama bertahun-tahun, berapa banyak yang telah kuberikan? Kalau bukan aku yang menopang kalian semua, apakah kalian akan punya kehidupan seperti sekarang ini? Dulu saat kau tidak punya apa-apa, akulah yang ada di sampingmu. Sekarang kau coba mengusirku? Aku tidak pernah bilang begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hey baiklah, video ITU. Sudah kuminta Departemen Humas untuk menghapusnya. Tapi pikirkan, kalau video ini, kalau Maya melihat ini, apakah dia masih mau menikah denganku? Kita tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun di sini. Dewey, cepat pikirkan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ibu. Orang itu, dia akan membayar untuk ini. Ayah, jangan terlalu sedih. Aku akan mencari seseorang untuk membantu kamu memperbaiki foto ini. Aku janji ini akan tampak seperti baru. Aku baik-baik, putra. Aku rindu pada gadis itu. Anis semua. Yang aku punya untuk mengenang mereka. Aya. Jean Gansedi. Ayolah, kamu masih punya kami. Benar? Ayah, siapa yang belum pernah bertemu dengan sampah? Mulai sekarang, kami akan hidup bahagia sebagai keluarga. Ketika mereka kembali, kami akan mengambil foto baru bersama. Sejujurnya, aku sudah menduga ini. Aku benar-benar menduganya. Tetapi aku tidak pernah berpikir dia akan melangkah sejauh ini. Ayah, tak ada yang perlu disedihkan. Sampah itu tidak sebanding dengan 30 tahun hidupmu. Dia benar, ayah. Kamu benar. Baiklah. Kalian bantu aku mendapatkan dokumen perceraian. Ayah, kamu sudah sadar? Akhirnya. Ayah, jangan khawatir tentang apapun. Aku akan mendapatkan untuk kamu pengacara terbaik. Kami akan memastikan jalan itu pergi tanpa apa-apa. Dia akan menyesali ini seumur hidupnya. Ayah, Aku akan mengurus proses perceraian. Camus, tak perlu khawatir tentang apapun. Oke, serahkan kepada kami. Kamu hanya tenang saja. ya, benar. Jangan khawatir. Kami akan mengurus semuanya. Kawan, bisakah kamu berhenti memperlakukan orang tua ini seperti anak kecil? Urusan saya sendiri adalah tanggung jawab saya sendiri. Tetapi kebaikanmu, aku akan selalu mengingatnya. Tak apa. Ayah, setelah perceraian final, kamu bisa bersantai dan menikmati hidup. Kamu tak perlu sedih atas jalan itu lagi. Oke. Itu bagus.
Berani sekali kamu muncul di sini? Menurutmu aku takut apa? Aku tidak seperti kalian, yang sudah melakukan banyak hal busuk. Baiklah. Aku tanya kamu, video ini, kamu yang suruh orang unggah? Mau kamu apain? Kenapa kamu begitu jahat? Kalau video ini sudah tersebar, bagaimana putra kita bisa muncul di kota gemilang? Putramu bisa muncul atau tidak, bukan urusanku. Itu semua gara-gara kamu dan kelakuan burukmu. Jangan kira semua orang sebusak dirimu. Jangan harap, aku akan menerimamu. Atau 3 anak nakalmu itu. Anak-anak nakal itu, bukankah mereka putri-putrimu sendiri? Waktu kamu pergi, semuanya baik-baik saja. Sekarang kamu balik dan menyangkal mereka? Kamu malah bawa pulang pria selingkuhan itu. Tidak menjijikan. APA? Aku takkan pernah menerima. Kalian semua. Anakku satu-satunya cuma putra. Aku tidak punya putri-putri. Jangan coba-coba menyalahkanku. Dulu saat Dewi sedang terpuruk, akulah yang ada di sampingnya. Lalu kamu? Bah. Aku sudah buang 30 tahun hidupku untuk keluarga Dewi. Anggap saja terbuang sia-sia. Dewi, bagaimana kamu bisa berdiri di depan orang tuamu di surga dan berkata seperti itu? Sudah cukup. Pergi selesaikan ini sekarang. Kalau tidak, putraku jadi apa? Jangan harap 3 anak nakalmu itu bisa menyaingi putraku untuk harta keluarga Dewi. Kalau begitu, kamu saja yang pegang erat-erat sampah itu. Cuma orang sepertimu yang mau sampah seperti itu. Kamu. Jangan kira kamu bisa menggertak kami. Hanya karena orangmu lebih banyak. Kamu baik-baik saja? Tadi waktu kekasih kecilmu itu menyerang. Kenapa kamu tidak bilang itu menggertak? Kamu cuma memanfaatkan kebaikan ayahku. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Bisa-bisanya berkata seperti itu. Sudahlah, hari ini, aku kesini bukan untuk menonton. Kau bahagiamu, berpura-pura. Dewi, aku mau bercerai. Sekarang apa? Sekarang setelah kamu punya sang pewaris sebagai menantu laki-lakimu, akhirnya kamu mau menceraikanku? Apa aku sudah tidak cukup baik untukmu sekarang? Tapi dulu, aku harus memaksamu menandatangani perjanjian perceraian, dan kamu masih menolak. Dewi, kamu bahkan lebih menjijikan dari yang kubayangkan. Kamu baru saja bilang aku menjijikan? Aku yang melahirkan ketiga anak itu. Beraninya kamu bilang aku menjijikan. Kamulah yang menyangkal darah dagingmu sendiri. Dan kamulah yang terus mengucapkan kata-kata pedas ini. Bisakah kamu berhenti? Bagaimana ketiga anak itu bisa lahir? Kamu tahu nggak? Kamu yang memaksaku punya anak-anak itu. Aku takkan pernah mengikimu. Kamu tak tahu malu. Kamu memutarbalikkan fakta. Aku, Budi, telah memberikan segalanya. Untuk keluargamu, Dewi, selama bertahun-tahun ini. Aku bekerja keras, merawat orang tuamu. Selama 30 tahun ini, pernahkah kamu kembali menjenguk mereka sekali saja? Melihatmu lebih lama lagi. Bikin aku mual. Buat apa berdebat sekarang? Ada gunanya? Aku akan anggap saja 3 putriku tak pernah punya ibu sepertimu. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Baiklah, itu yang kuinginkan. Bagus. Seseorang, biar dia menandatangani perjanjian perceraian ini sekarang. Aku tak mau dengar sepatah kata apapun darinya lagi. Kalian semua. Kellier, kamulah yang harus keluar. Rumah tua ini, orang tuaku mewariskannya padaku. Padi, jadi kamu mau cerai sama dia. Sekarang kamu mengincar harta keluarga juga? Kamu mau berhenti kapan? Apa masalahmu? Mau dipukul lagi? Berani kamu sentuh dia? Satpam, bawa pergi kedua orang ini. Kamu mau apa? Kamu. Kak, ini semua untukmu. Aku bukan kakakmu. Kamu menikahi Budi, hanya untuk merebut rumah tua itu dariku. Kita sudah selesai. Kamu tidak ingat? Kak, dengarkan. Aku datang membahas rumah tua itu. Apa kamu tahu? Lingkungan lama kita akan digusur? Ya, aku dengar soal penggusuran itu. Tapi rumah itu? Aku dan Budi sudah bercerai. Tapi saat aku pergi, dia membujuk ayah dan ibu. Dia membuat mereka mengubah surat wasiat dan memasukkan rumah itu atas namanya. Bang! Bajingan itu bahkan mengusir aku dan Dewi. Kamu harus bantu kami. Kak, kalau kita bisa dapatkan rumah itu kembali, uang ganti ruginya akan kubagi. Denganmu, 50-50. Baiklah. Zituyu. Baiklah, kalian, berselang. Untuk ayah. Untuk ayah, karena sudah keluar dari masalah itu. Dan saya akan bersulang untuk ayah yang lolos dari mimpi buruk itu. Mulai sekarang,
semuanya akan lancar. Bagus. Setelah Rina dan saudari-saudarinya kembali, keluarga kita akhirnya akan lengkap lagi. Baiklah, bersulang. Halo, Budi, besok adalah hari meninggal orang tua mertua kamu. Saya perlu kamu datang ke balai leluhur. saudara. Dewi dan saya sudah bercerai sekarang. Kamu perlu berada di sana. Saya perlu berbicara dengan kamu. Baiklah. Ayah. Ada apa? Saudara par saya. Dia bersikeras saya kembali ke balai leluhur. Tidak tahu kenapa. Kami tidak nyaman dengan kamu pergi sendiri. Sebenarnya, paman kamu adalah orang baik. Meskipun kami berdebat tentang rumah tua, situasi menjadi panas. Tetapi ketika dia kemudian mengetahui saya membesarkan 3 anak perempuan sendiri, dan betapa sulitnya dia ternyata membantu saya. Ya, ayah. Kamu masih harus hati-hati kembali ke sana. Aku akan. Baiklah, kalian, mari makan. Ibu Ai. Ini putri yang tidak berbakti, Dewi. Aku sudah membawa suami dan putra untuk mengunjungi kalian. Aku tidak bisa berada di sini untuk merawat kalian saat itu. Tetapi sekarang, setidaknya aku bisa menunjukkan kepada kalian bahwa garis keluarga Dewi akan terus berlanjut. Ethan, kamu orang bodoh yang menyedihkan. Jadi kamu menjaga keluarga Dewi selama 30 tahun? Hebat sekali. Pada akhirnya, aku adalah orangnya yang benar-benar menikahi Dewi. Balai leluhur keluarga Dewi ini, mulai sekarang, ini milikku dan putraku. Paman, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini putraku, Tyler. Dia sekarang CEO grup Dewi. Paman, bagus sekali. Muda dan berprestasi. Jiwa orang tua kita akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dulu, ibu, Jika ayah dan ibu bisa melihat Tyler berkembang dengan baik, mereka pasti sangat senang. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Kamu dan Dewi sudah bercerai. Kami kesini untuk menghormati ayah dan ibu. Buddy, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Serahkan rumah keluarga lama itu. Gak heran kamu buru-buru narik aku balik ke sini. Jadi semuanya cuma soal rumah tua itu. Hei, kalau gak ada lagi yang mau dibicarakan, aku pergi dulu. Berhenti di situ. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Masalah ini belum selesai. Bukannya kamu bilang ini gak ada hubungannya sama aku? Apa yang aku punya sekarang adalah milikku. Itu selalu milik keluarga Dewi. Dewi, sampai hari mereka meninggal, mereka nunggu kamu pulang. Tapi kamu di mana? Bikin keluarga baru. Cari pria selingkuhan itu. Hidup senang-senang. Dulu, pernahkah kamu mikirin orang tuamu? Enggak, kamu gak pernah. Jadi, mereka terpaksa ninggalin rumah tua, itu biar aku. Si tolol menyedihkan itu, dan anak-anak nakal itu, pikir mereka bisa mewarisi harta keluarga Dewi? Jangan berani-berani menghina putri-putriku. Hina, aku bilang apa? karena menghormati Dewi. Saat kamu lagi jatuh, aku yakin kamu. Sekarang saudariku, gak mengakui anak-anak nakal itu. Aku gak punya alasan lagi. Gua bantu kamu. Bro. Jangan panggil aku begitu. Begitu kamu pindah ke kota, aku dateng nenggok kamu. Dan aku lihat ada cewek yang terus keluar masuk tempatmu. Kamu cuma fitnah aku. Itu bohong besar. Aku, Budi, gak akan pernah bianatin pernikahanku kayak yang dilakukan saudarimu. Fitnah? Untungnya, aku pinter. Aku fotoin kamu. Kau berensek. Baraninnya kau mengkhianati aku. Rio, satu foto tidak bisa membuktikan apa-apa. Harus aku tangkap kalian berdua sedang berbuat, agar itu dianggap valid, begitu? Sayang, Dewi. Kalian berdua benar-benar menjijikkan. Untuk mendapatkan rumah keluarga lama itu, kalian berusaha menghancurkan reputasi saya dengan menyebarkan rumor busuk. Kalian masih manusia? Bohong? Apa sebenarnya yang aku katakan? Kamu yang pertama menolak putri-putri kami. Dulu, kamu selingkuh, menemukan pria lain, dan bahkan memiliki anak haramnya. Dan sekarang kamu balik menyudah aku? Berhenti berakting, orang bodoh yang menyedihkan. Rio,
Pria dalam foto itu adalah kepala pelayan menantu laki-laki saya yang pertama. Tidak percaya? Coba periksa. Kepala pelayannya? Kalau begitu berani bawa dia ke sini. Baik. Tuan. Datang ke sini sekarang. Balai leluhur keluarga Dewi. Ya. Bapak Santoso, Tuan. Dia ingin saya datang ke balai leluhur. Ada sesuatu yang terjadi di balai leluhur? Ayo kita pergi. Aku juga ikut. Aku akan memanggil beberapa orang. Jika ada yang menyentuh ayah kami, aku akan menghabisi mereka. Ay Greco. Ke balai leluhur keluarga Dewi. Aku ingin melihat sendiri. Siapa yang berani menyentuh ayah mertua saya? Dewi, aku sudah menghabiskan 30 tahun menunggu kamu. Kamu lebih percaya pria lain daripada mengakui putri-putri saya sendiri? Kamu masih manusia? Baik, aku akan mengakui mereka. Bawa mereka bertiga ke sini sekarang. Suruh mereka bersujud dan memanggilku ibu. Mereka bertiga tidak bisa datang sekarang. Mereka tidak bisa datang? Atau tidak mau? Atau mereka tidak berani? Kamu sudah tidak waras. Putri-putri saya terlibat dalam penelitian rahasia untuk negara. Kamu tidak bisa memanggil mereka sesuka hati. Ah, sudahlah. Kebohongan itu mungkin bisa diterima orang lain. Tapi penelitian ilmiah butuh banyak uang. Jangan bilang kamu membesarkan 3 ilmuwan top dengan berjual sayur? Mungkin kamu harus membuktikan ketidakbersalahan dulu. Penyaga, paksa dia bersujud di depan leluhur kita dan mengaku. Saudara, apa yang harus aku akui? Aku tidak melakukan kesalahan. Tentu saja aku kesini untuk menyesal. Kamu, si bodoh menyedihkan itu. Kamu menipu ayah dan ibu untuk mengubah nama di rumah di surat wasiat menjadi namamu. Dan sekarang kamu ingin grup Dewi juga? Dewi, rumah keluarga tua ini ditinggalkan oleh orang tuamu. Untukku, belum lagi, ketiga putri itu adalah milikmu. Mereka berhak sepenuhnya untuk mengurisi. Apa yang kamu bicarakan? Putra adalah satu-satunya anak Dewi. Jangan sekali-kali berpikir untuk bersaing dengan putra kami, untuk grup Dewi. Siapa tahu trik apa yang kamu gunakan untuk menipu orang tuaku memberimu rumah ini. Kamu tidak akan bisa memiliki rumah tua itu sendirian. Apa kamu sudah lupa? Apa yang kamu katakan segera setelah kamu melahirkan? Apapun yang aku katakan saat itu, ketiga putri itu, aku tidak akan pernah mengakui mereka. Dewi sendiri yang mengatakannya. Mulai hari ini, kamu tidak memiliki ikatan apapun dengan keluarga Dewi kami. Kembalikan semua yang kamu ambil dari keluarga Dewi. Sekarang juga. Tuan, 30 tahun di sisimu. Aku benar-benar mengira kamu mencintai anak-anak itu. Tanda tangani saja. Lepaskan aku. Aku bisa menandatangani. Kapitasan yang bijak. Tapi aku punya satu syarat. Sira EPA. Kamu, Dewi, harus bersumpah di hadapan leluhur keluarga Dewi bahwa mulai sekarang kamu tidak memiliki hubungan dengan ketiga anak itu. Sempurna, dengan senang hati. Aku, Dewi, bersumpah bahwa aku tidak ada hubungannya dengan anak-anak nakal itu. Sama sekali tidak ada hubungan. Dengar, kalian, wanita seperti dia, tidak pantas menjadi ibu kalian. Dewi, jika suatu hari kamu mengetahui identitas asli putri-putrimu, kuharap kau tidak menyesal. Aku takkan pernah menyesal. Dewi, menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Dan menikahimu adalah berkah terbesar dalam hidupku juga. Aku pasti buta sampai jatuh cinta padamu dulu. Berhenti di situ. Perjanjian pengalihan properti belum ditandatangani. Kamu mau pergi kemana? Apa kamu benar-benar menginginkan rumah keluarga tua ini sampai segitunya? Dengarkan aku. Aku tidak akan menandatanganinya saat ayah sedang sekarat.
Surat wasiat menyatakan dengan jelas bahwa sang pewaris adalah aku, Budi. Kamu mau mengingkari itu? Kalau begitu, lihat saja, apakah kamu bisa keluar dari pintu itu hari ini? Aku tidak akan menandatanganinya. Lebih baik aku mati daripada menandatanganinya. Hari ini, kamu akan menandatanganinya. Saka tidak saka. Sudah aku bilang aku tidak akan menandatanganinya. Tanda tangani. Aku tidak akan tanda tangan. Lepaskan aku. Aku tidak akan tanda tangan. Lepaskan aku. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, tanda tangani sekarang. Tanda tangani sekarang. Ayah. Kalian, maafkan aku membuat kalian repot lagi. Ayah, kita semua keluarga, tidak ada yang namanya repot. Ini semua adalah murid-murid dari perguruan bela diri Rudy. Hari ini, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Rudy, aku baik-baik saja, putra. Dewi, kalau bukan karena kenyataan bahwa kamu adalah ibu mertuaku, hanya secara nama saja, aku sudah meninju kamu. Ayahku sudah bercerai denganmu. Apalagi yang kamu mau? Tidak. Bapak Santoso. Kalian bertiga, mungkin adalah tokoh penting di kota Gemilang. TAPI. Aku dipaksa saat itu. Aku punya alasanku saat itu. Dewi, apa kamu benar-benar harus melakukan ini? Dulu, kamu... Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa kamu sudah lupa, sumpah yang baru saja kamu ucapkan, di depan leluhur kita? Dia mengatakan semua ini, hanya untuk melunakkan hatimu, supaya ketiga anak Neko itu bisa mencuri harta keluarga kita. Harta keluarga, Korporasi Santoso, Bayaron Actinku, dan perguruan bela diri Rudy. Apa kamu benar-benar pikir ayahku peduli dengan sisa-sisa remah kecilmu itu? Ayah, pulang ke rumah. Dewi, kamu akan menyesalinya. Ayo. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Sudah melakukan semua yang bisa dilakukan untuk membantu. Meski tidak bisa mendapatkan rumah keluarga lama itu kembali untukmu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Paham? Kakak. Dewi. Hari ini bukan hanya kami gagal mendapatkan rumah lama kembali, tetapi juga membuatmu dan Tyler dipermalukan tanpa alasan. Setelah Budi dan aku menyelesaikan perceraian, akan memastikan untuk memberikanmu sebuah pernikahan yang megah dan indah. Dewi, kamu yang terbaik. Dalam beberapa hari, akan mengajakmu untuk mengambil foto pernikahan kita. Bagus. Ayo. Ada apa sih? Bawa aku ke sini? Ayah, kami datang untuk mewujudkan mimpi ayah. Mewujudkan mimpi? Ya, ayah. Saat ayah menikahi si bodoh menyedihkan itu Dewi, kondisinya tidak begitu baik. Sekarang kami lebih baik. Dan ayah sudah bercerai. Bukankah kita harus foto untuk merayakan? Foto? Tidak. Hei! Ayah, karena ayah sekarang single, tidak berarti ayah tidak bisa foto pernikahan. Benar. Dan untuk semua yang ayah lewatkan saat muda, kami sekarang akan mengganti semua itu. Ayo, kita jalan. Ayah santai saja dan coba pakai jas di sini. Kami bertiga akan siapkan sesi foto. Lanjut, jalan. Santai saja. Tuan, ini semua putra ayah, kan? Max sama mereka? Mereka semua menantu saya. Saya iri. Haha, ya. Boleh saya mencoba yang ini? Silakan ke sini. Tuan Silicon ke sini. Koba. Oak. Dewey. Ethan. Lihat kamu, SI bodoh yang menyedihkan. Kamu tahu Dewi dan aku di sini untuk foto pernikahan kami, dan kamu berani mengikuti kami ke sini? Kalau kamu sakit di kepala, pergilah berobat. Berlarian seperti anjing rabies. Mengejut siapapun yang kamu lihat. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikir aku lakukan? Aku adalah suami sah, dikejar dan dipukuli oleh pria selingkuhan itu. Kalau aku tidak menunjukkan kemampuan aku, kamu akan terus menganggap aku orang yang mudah ditaklukkan? Pria selingkuhan adalah yang tidak dicintai. Ya, kamu benar sekali.
Aku adalah yang dia tidak cintai. Tapi ini yang kamu perlu pahami. Di sertifikat pernikahan kami, namaku ada di sebelah nama Dewi. Kalau kami tidak bercerai, kamu akan selalu menjadi pria selingkuhan. Kamu. Rio, jangan turun ke levelnya. Kalau kamu tertarik pada pecundang menyedihkan seperti itu, silakan saja. Ayah, Dan satu hal lagi. Aku sudah menandatangani surat cerai. Jangan ikut campur dalam hidup kami. Ayah. Kau tidak gatal untuk balas dendam? Wawa. Aku belum pernah berkelahi sebelumnya. Tapi, Aku bisa bantu kamu. mon bricolage à rampada pas engant itu. Tunggu dulu. Jangan biarkan orang-orang menyedihkan ini. Merusak suasana hati kita. Ashi, Bukannya seharusnya kamu foto bareng aku? Boyetlah. Kami akan dengar kata ayah. Ayo, kita pergi. Haha. Memangnya apa kalau kamu punya beberapa menantu kaya? Tunggu saja sampai anakku menikahi Maya. Aku akan bikin kamu bayar. Silakan duduk, ayah. Ayah. Zoom in sedikit. Mari tersenyum lebih lebar. Ayo, senyum. 3, 2, 1. Ceria. Agam. Ya. Adi. ya. Rudy. Ya. Haha. Aku ingin berterima kasih pada kalian semua. Karena telah memberiku kesempatan hidup baru. Ayah, Ini hidup ayah. Ayah harus menjalaninya. Sesuka ayah. Benar, ayah. Lagi pula, kami ada di sini bersama ayah. Dan aku. Haha. Hanya saja. Kamu, ada apa dengan kamu? Ayah. Sebenarnya, aku mendorong pembongkaran itu sejak awal. Untuk membantu ayah. Ayah berpikir, itu hal baik untuk lingkungan sekitar. Rumah-rumah tua itu sudah rusak, jelek dan berbahaya. Harus dibongkar. Ayah. Kalau tetangga tahu ayah begitu baik hati, mereka pasti sangat berterima kasih. Agam. Mulai sekarang, ayah urus sendiri panggilan-panggilan ini. Jangan khawatir tentang aku. Jangan khawatir, ayah. Aku akan urus sendiri mulai sekarang. Baik. Cuma, aku tidak bisa biarkan saudari Maya menikah masuk keluarga seperti itu. Hai, Maya. Hai, bro. Apa kamu tahu tentang Putra dan keluarganya? Ada apa, bro? Aku kirimkan kamu beberapa informasi. Lihat sendiri. Kepala pelayan. Beritahu keluarga Dewi. Aku membatalkan perjanjian pernikahan. Nona Maya membatalkan perjanjian pernikahan. Apa? Kamu bilang Maya ingin membatalkan perjanjian pernikahan dengan aku? Pasti ada kesalahan. Maya dan Tyler selalu saling mencintai. Benar. Apa kesalahan aku? Mungkin kamu harus tanya orang tuamu. Apia yang merikalakukan. Pasti itu ulah budi. Dia ayah mertua agung. Dia pasti kenal keluarga Santoso. Yang penting sekarang adalah ke rumah keluarga Santoso. Ayo. Tuan, Nona Maya, keluarga Chen sudah datang. Persilahkan mereka masuk. Halo, Bapak Santoso. Bapak Santoso, kami membawa sedikit sesuatu untuk Maya sebagai hadiah selamat datang. Villa Taman Zamrud bernilai 6,5 miliar rupiah dan beberapa perhiasan yang kami peroleh di lelang. Bapak Santoso, kami tahu Anda tidak memerlukan semua ini. Tapi ini semuanya sebagai tanda kasih kami untuk anak-anak. Maya, sayang, bagaimana menurutmu? Saya rasa. Maya, dengarkan. Kamu gadis yang baik, jangan kamu dengarkan omongan sampah dari orang-orang rendah itu. Perasaan putra saya Tyler terhadapmu, kamu tahu betapa jujur perasaan itu, benar kan? Ayah, Maya, aku tidak akan mengizinkan pernikahan ini. Bapak Santoso, apa aku melakukan kesalahan? Bapak Santoso, sang pewaris keluarga Santoso.
Apa yang sudah dikatakan pria ini? Oh, Bapak Santoso. Anda jangan sampai tertipu oleh pria ini. Dia cuma penjual sayur kelas rendah dari pasar. Bagaimana mungkin Anda mengizinkan sang pewaris menikah ke keluarganya? Apa yang bisa dia tawarkan untuk anak Anda? Bapak Santoso, saya bersumpah, saya akan memperlakukan Maya dengan baik. Saya juga tidak setuju dengan ini. Tyler kami seharusnya menikahi saudari Anda. Ketidak setujuan Anda tidak akan mengubah APA pun. Bapak Santoso, mengapa Anda tidak mau menyetujuinya? Katakan alasannya. Kalau begitu, tanyakan pada Dewi Chen dan Rio, pria selingkuhan itu. Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan? Ibu, ayah, apa yang telah kalian lakukan? Izinkan saya menjelaskan. Bapak Santoso, izinkan saya memperkenalkan Anda dengan benar. Wanita di sini, ini adalah Dewi Chen, istri saya, yang meninggalkan saya dan tidak pernah kembali selama 30 tahun. Dan pria yang berdiri di sampingnya adalah pria yang selama ini dia selingkuhi. Apa? Kamu tahu apa kata orang? Lebih baik merobohkan 10 kuil daripada memisahkan satu pernikahan. Bapak Santoso, ini harus menjadi urusan keluarga Santoso. Agung dan saya tidak boleh ikut campur. Apa yang kamu bicarakan? Agung adalah sang pewaris keluarga Santoso. Dia putra saya, jadi dia harus menangani urusan keluarga Santoso. Kamu hanya anak haram, dan kamu pikir kamu layak menikahi putri keluarga Santoso? Ada lebih dari itu. Lihat ini. Lihat baik-baik. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Agung, aku mendukungmu. Ayah, aku tidak memahami situasi saat itu. Benar. Putri dengan keberuntungan seperti kita, seharusnya tidak pernah masuk ke rumahnya yang tidak beruntung. Pertunangan dibatalkan. Bapak Santoso. Bapak Santoso. Tyler anak yang baik. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, oke? Ethan. Masalah antara generasi kita. Kenapa harus melibatkan anak-anak? Kamu merusak kebahagiaan mereka. Rio, apakah aku yang merusak kebahagiaan anakmu? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku bersumpah, Ethan. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Berani-berani kamu membuat keributan di rumahku. Seseorang. Keluarkan keluarga ini. Ayah. Ethan, kamu memang hebat. Jangan memprovokasi aku. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Nona Maya sudah membatalkan pernikahan. Dan kamu masih berani muncul di sini, Kellier. Bajingan itu, Ethan. Dia selalu merusak urusan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini. Ini rencana kita. Tunggu, ayah, bukankah itu terlalu jauh? Baik, terserah kamu. Hati-hati, jangan ketahuan. Oh, Ethan. Kamu sudah mati. Ayo kita pergi. Ayah. Yakin gak mau kami temani? Tidak. Aku baik-baik saja. Bukan apa-apa. Aku bisa menanganinya sendiri. Ayah, kalau terlalu berat, ya jangan pergi saja. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Dewi. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Ketika aku membesarkan 3 saudari itu sendirian, Bapak Hadi banyak membantuku. Sekarang dia sudah tiada. Aku harus pergi menyampaikan penghormatan. Ayah, nanti aku suruh seseorang mengantarmu. Tidak perlu membuat keributan di desa. Aku akan pergi sendiri. Ayah. Kalau begitu, bawa ponselmu, dan hati-hati. Baiklah, aku tahu. Pulanglah. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Maaf, Bapak. Kami hanya di sini untuk urusan bisnis. Aku bisa membayarmu. Tolong tinggalkan aku sendiri. Kami tidak semudah itu disuap. Selain itu, pihak lain membayar kami dengan baik. Pikirkan saja. Pikirkan siapa yang kamu buat marah. Mundur. Lagi mau minta tolong? Hahaha. Aku bisa bayar kamu lebih banyak. Tolong biarkan aku pergi. Lupakan saja. Kalau kamu tidak melawan, kamu mungkin tidak akan terluka seburuk itu. Serang dia. Mundur. Ethan, kamu sampah tak berguna. Kamu harus merusak segalanya untuk kami. Hancurkan kebahagiaan putraku. Sekarang kamu akan menderita. Hahaha. Aneh ya. Ayah seharusnya sudah di sini sekarang.
Kenapa dia tidak mengangkat? Mungkin dia tidak mendengarnya. Coba hubungi lagi. Jangan melumpuhkannya. Pukuli dia sedikit. Ajari dia pelajaran. Ya. Jangan ada yang mati. Atau kamu tidak akan dapat sisa uangmu. Mengerti, bos. Kami akan menanganinya. Bagus. Geledah dia. Ayo pergi. Ayo kita pergi minum. Ayah, ada yang tidak beres. Telepon Agung sekarang. Halo. Agung. Ayah hilang. Oke, aku akan bawa orang segera. Aigreco. Ayo cari ayah. Bergerac. Apapun itu, kalau mereka berani menyakiti ayahku, aku akan membuat mereka membayar. Ayah, Banguin. Ayah, kamu baik-baik? Ayah, bagaimana perasaanmu? Maaf membuat semua khawatir lagi. Siapa yang melakukan ini? Aku baik-baik, putra. Saya ingin ini diselidiki. Sekarang, temukan siapa yang melukai ayahku, dan ambil. Dokter ke sini, sekarang. Ayah, kita bawa kamu masuk dulu. Ayo, kita pergi. Agung, kali ini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang melukai ayah lolos. Jangan khawatir. Saya sudah menyuruh orang menyelidikinya. Mereka melakukannya lagi. Rio lagi. Dia seperti hantu, selalu menghantui kita. Benar sekali. Kali ini kita tidak akan membiarkan mereka lolos. Ayo kita bawa ayah pulang dulu. Ayah, jangan khawatir tentang pemakaman Bapak Hadi. Kami sudah mengurusnya. Camus. Sebaiknya tinggal dengan kami untuk sekarang. Oak, ayo pulang. Oak, terima kasih. Halo, hentikan semua kerjasama dengan grup Dewi. Pastikan semua orang tahu. Dari sekarang, siapapun yang berani bekerja dengan grup Dewi, akan melawan keluarga Santoso dari kota Gemilang. Agung. Ayah, biarkan saja Agung yang menanganinya untukmu. Ya, ayah. Jika tidak melanggar hukum, aku akan mengumpulkan semua muridku, dan memukuli mereka sendiri. Memiliki menantu yang setia seperti kalian. Aku pria yang beruntung. Putri-putriku sendiri bahkan tidak di sekitar. Tetapi kalian lebih memperhatikan aku daripada mereka. Ayah, aku baru mendapat tempat di acara varietas. Acara itu disebut, berpetualang bersama ayah mertuaku. Kamu harus ikut dengan aku. Ayah, jangan pilih kasih. Aku kerja lembur setiap hari. Melelahkan. Tidak mungkin, ayah. Kamu ikut dengan aku. Aku yang paling muda, dan aku yang paling baru menjadi bagian keluarga. Kamu harus ikut dengan aku. Oke. Aku akan ikut dengan semua kalian. Semua kalian. Hahaha. Pakli. Halo. Kesepakatannya batal. Dia mematikan teleponku. Halo. Lama tidak berjumpa Pak Chow. Ibu Dewi, pembayaran terakhir sudah diselesaikan. Mari kita putuskan hubungan. Tidak tunggu, bayarkan aku jelaskan. Apa yang sedang terjadi? Semuanya baik-baik saja tadi. Halo. Ibu Dewi, saya mundur. APA. Pak Sao kenapa? Kenapa? Kamu mau bunuh aku? Kamu telah menantang keluarga Santoso dari kota Gemilang. Jangan pernah berpikir untuk berbisnis lagi di kota Gemilang. Kita selesai. Properti ini telah disita oleh pengadilan. APA.
keluarga Santoso, keluarga terkaya di kota Gemilang, telah membatalkan aliansi pernikahan dengan grup Dewi. Saham grup Dewi anjlok, mereka bangkrut. Mereka benar-benar tidak mampu membayar utang. Rumah ini telah disita oleh pengadilan. Tidak, kami masih punya rumah keluarga lama itu. Itu dijadwalkan untuk pembangunan ulang. Kami akan dapat uang banyak. Aku bersumpah akan melunasi setiap sennya. Betul? Keluarkan mereka dari sini. Kalian mau apa? Lepaskan. Jangan terlalu kasar pada mereka. Pergi dari sini sekarang. Jangan ganggu pekerjaan kami. Ayah, Ya, aku sudah balas dendam untukmu. bagus. Baiklah, kalian. Ayo kita rayakan. Ok. Halo? Benarkah? Agung, ada apa? Apa yang terjadi dengan Agung? Katakan saja. Ada apa dengan Agung? Cepat katakan. Ayah, Rina dan yang lain akan pulang ke rumah. Benarkah? Luar biasa. Kita benar-benar kacau. Ini semua salah ayahmu. Kenapa dia harus berurusan dengan Budi? Kalau bukan karena kamu, apa kita akan berakhir seperti ini? Kalian berdua. Kemo, ada apa dengan kamu ini? Kamu minta maaf. Sekarang. Ide bodoh apa itu? Dan lihat akibatnya. Setelah bertahun-tahun kerja keras, kita masih tak bisa menandingi sepatah kata darinya. Ini semua salah si bodoh menyedihkan itu, Budi. Dulu, aku seharusnya tidak mengalah padanya. Sang pewaris, Dewi dan dua lainnya sudah datang. Mereka minta bertemu dengan Tuan. Ayah, haruskah kita menemui mereka? Tidak. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan padanya. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Diamond Journey. Bapak Budi berkata, dia tidak akan menemui kalian. Silakan pergi. Padi, temui aku tolong. Beri aku kesempatan lagi. Padi, temui aku sekali saja ya. Kasih aku kesempatan lagi. Padi. Lupakan saja. Sekarang kamu sudah jadi ayah mertua sang pewaris. Kamu jadi sok gaya banget. Sikapmu memang luar biasa. Diam, kalau kamu nggak tahu apa yang boleh dan nggak boleh diomongin, mending kamu pergi dari sini. Padi, aku perlu bicara sama kamu. Menurutmu, masih ada yang perlu kita bicarakan? Padi, aku mohon. Suruh saja Agung Santoso berhenti menyerang grup Dewi. Aku pastikan Rio bakal berubah. Dia nggak akan ganggu kamu lagi. Omonganmu memang bagus. Tapi waktu kamu main-main dengan ayahku, pernah nggak mikirin akibatnya? Betul, anggap saja kamu beruntung kami belum menghajarmu. Padi, asal kalian berhenti incar grup Dewi, aku akan menceraikanmu. Kalau nggak, surat cerai itu nggak akan pernah kamu dapat. Emangnya kamu pikir, kamu ada di posisi yang bisa menawar? Aku. Mereka datang. Nona Devi. Permisi, apa rencana Anda sekarang? Aku pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan ayah dan suamiku. Sama seperti saudari kami. Anak-anak perempuanku. Ayah, putrimu yang bandel sudah pulang. Ayo, bangunlah. Hanya senang kamu pulang. Anakku, ini anakku. Ibu, apa yang ibu katakan? Aku anak ibu. Benar? Putra adalah putramu. Aku harus menemukan anak-anakku. Tidak. Ibu. Dilarang masuk tanpa izin. Anda harus pergi. Tapi aku ibu mereka. Nona-nona di rumah ini hanya punya ayah. Mereka tidak punya ibu. Tolong, aku benar-benar ibu mereka. Biarkan aku masuk. Ethan.
Ethan, aku benar-benar kehilangan akal. Aku salah terhadapmu. Percayalah, aku tak ingin melihatmu lagi. Ethan. Aku salah, aku orang yang buruk. Tolong, aku mohon, biarkan aku melihat 3 anak kita. Dewi, kamu yang terus mengatakan anak-anak ini bukan milikmu. Itu hanya karena aku marah. Semua karena Rio. Bajingan itu membohongi aku. Dia menipu aku agar tidak mengakui anak-anak kita. Aku yang gagal terhadap semua kalian. Kamu tetap harus pergi. Aku tak akan membiarkan putri-putri kita melihatmu. Ethan, tolong. Biarkan aku melihat anak-anak. Grup Dewi bangkrut. Putra kesayanganmu dan Rio tak akan menikahi pewaris keluarga Santoso. Kini kamu ingat kami? Aku. Kamu apa? Apa yang kamu mau dari mereka? Untuk meminta uang dari aku? Atau untuk memperebutkan hak asuh? Tidak, itu tidak benar. Ayah, dia siapa? Dia. Gadis-gadis baikku, ini aku. Aku ibu kalian. Ibu? Ibu apa? Kami cuma punya ayah. Dulu, saat ayah membesarkan kami bertiga, sendirian, kau tidak terlihat. Ketika kakek dan nenek kami meninggal, kau tidak bisa ditemukan. Dewi, perlu kuingatkan. Anak-anak ini sudah memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Ayo pergi. Ethan. Kantor urusan sipil. Akhirnya bercerai. Suami Dewi hanya bisa aku. Rio, kamu pikir Dewi benar-benar cinta kamu? Kalau iya, dia tidak akan tetap menikah dengan aku selama 30 tahun. Dia senang menerima semua bantuan kamu. Sementara menggunakan aku untuk membersihkan masalahnya. Apa yang kamu bicarakan? Dewi memang cinta aku. Dewi, kamu cinta aku kan? Ini semua kesalahan kamu. Aku sudah kehilangan semua sekarang. Kamu tahu apa yang benar-benar menyedihkan? Ketika seseorang tidak bisa menghadapi kebenaran. Kenapa kamu mendorong aku? Pernikahan adalah sebuah berkah. Perceraian adalah berkah yang lebih besar. Ayah, kalian. Ayo pulang. Ya, ayo pulang. Ayo kita angkat gelas, kalian. Bersulang, semuanya. Sebelum kita mulai makan, ayah mau bicara sebentar. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada ketiga menantuku. Selama kalian pergi 5 tahun terakhir ini, mereka ada di sini bersamaku setiap hari, merawatku, dan membantuku melewati masa-masa sulit. Sejujurnya, kalau bukan karena mereka bertiga, ayahmu tidak akan ada di sini hari ini. Selanjutnya, aku ingin berterima kasih kepada ketiga putriku. Kalian semua sudah berprestasi dengan baik. Berkontribusi untuk negara. Membuat ayahmu sangat bangga. Ayah salah sangka. Kami yang harusnya berterima kasih kepada ayah. Kalau bukan karena ayah, tidak ada dari kami yang akan sampai di titik ini. Benar, ayah. Selama 5 tahun, kami tidak bisa di sini untuk merawat ayah. Tapi sekarang kami sudah kembali, dan kami akan menebusnya. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggu ayah. Benar, tepat sekali. Kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ayah. Tidak akan pernah lagi. Mulai sekarang, ayah tinggal bersantai dan menikmati hidup. Sekarang kalian semua sudah kembali. Ayah, Tidak perlu lagi memandangi foto lama itu, dan merindukan kalian setiap hari. nanti, kita. Akan foto keluarga baru. Kalian tidak tahu. Selama kalian pergi 5 tahun ini, ayah akan melihat foto bersama kalian setiap hari. Rudy. Oke. Aku yang urus. Ayo kita foto keluarga. Bagus, bagus. Hanya melihat kalian semua berkumpul seperti ini membuat ayahmu sangat bahagia. Dengan kalian semua di sisiku. Untuk apa aku harus memandangi foto lama itu setiap hari? Tidak lagi. Ayo. Bersulang, semuanya.